Lonceng di tanganku terus berdering. Tiba-tiba gadis itu mencubit lehernya dan terbatuk-batuk hebat. Sambil menunjuk perut ibu hamil tersebut, ia mengatakan bayinya tidak bisa bernapas. Wanita hamil itu mengira gadis itu mengatakan sesuatu yang jahat. Dalam beberapa hari, bayi tersebut meninggal akibat terlilit tali pusar. Wanita itu melampiaskan kemarahannya pada gadis itu, mengira dia telah mengutuk anaknya. Gadis itu dianggap komet oleh orang-orang di sekitarnya. Sang ayah harus memindahkannya pulang. Karena itu belum lama ini, gadis itu sedang tampil di gereja. Tiba-tiba dia melihat penonton di tribun semuanya tewas secara tragis. Bahkan ibu ada di sana. Dia tidak bisa tidak menghitung. Sebanyak 31 orang. Semua orang merasa ngeri dengan tindakan ini. Pendeta itu ingin mengusirnya, tapi gadis itu menatapnya. Katanya dialah pembunuh 31 orang ini. Pendeta itu tampak ketakutan. Ramalan menjadi kenyataan. Semua 31 orang meninggal karena keracunan malam itu. Tapi gadis itu menunjukkan senyuman aneh di tempat itu. Tak lama kemudian polisi tiba, mengidentifikasi orang-orang fanatik yang melakukan bunuh diri dengan meminum racun secara kolektif. Anehnya, 32 surat bunuh diri ditemukan di lokasi kejadian, tapi hanya ada 31 mayat. Serentak, seorang pria memeluk seorang gadis kecil dan melarikan diri, dan katakan padanya untuk tidak melihat ke belakang. Sepertinya ada sesuatu yang mengejarku. Tiba-tiba gadis itu menyuruhnya berhenti. Dia mendengar suara dering yang aneh. Pergi ke lapangan terbuka dan gali. Mengeluarkan sebuah paket. Lihat bel di dalamnya. Anehnya, hanya dia yang bisa mendengar bel tersebut. Jadi dia menyimpan bel di tangannya. Setelah beranjak dewasa, Kim dan menjadi petugas polisi. Seorang lelaki tua datang untuk melaporkan kasus tersebut. Putrinya kehilangan kontak 4 jam yang lalu. Polisi di sebelahnya tampak tidak sabar. Beritahu orang dewasa tersebut untuk kehilangan kontak dalam waktu 24 jam sebelum mengajukan tuntutan hukum. Biarkan dia pulang dan menunggu. Namun Kim dan sangat memahami perasaan lelaki tua itu. Sambil memegang foto gadis itu lagi, bel berbunyi lagi. Melihatnya muncul di hutan yang mengalir. Seorang pria bersarung mengejarnya. Kim dan secara tidak sengaja terjatuh ke tanah. Pria itu mengejarnya dan mencekiknya dengan tali, sampai dia kehabisan nafas. Dengan brutal menggantungnya di pohon, Kim dan terbangun dari mimpinya. Dia tahu itu bukan mimpi. Tampaknya putri lelaki tua itu dalam bahaya. Kim dan segera menuliskan informasi di dalam mimpinya. Kemudian ke kaki gunung tempat gadis itu mengalami kecelakaan menurut ingatannya. Namun penduduk desa mengatakan mereka tidak melihat foto gadis tersebut. Kim dan harus terus mencari di gunung. Kantor polisi di sisi lain juga mengadakan pertemuan tentang kasus pembunuhan berantai. Pembunuhan baru-baru ini, caranya sama seperti beberapa tahun lalu. Petugas polisi jenius, Jae-in, mengetahuinya. Korbannya semuanya perempuan berbadan langsing. Dan tidak ada tanda-tanda serangan atau kekerasan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembunuhnya relatif kurus. Motif murni kejahatan ini adalah membunuh demi bersenang-senang. Sesuai dengan lokasi kejahatannya, cakupannya cukup luas. Jadi pembunuhnya bisa jadi adalah seorang sopir taksi. Seperti yang diharapkan, Jae-in memeriksa dan mengawasi. Melihat 3 korban pergi dengan taksi yang sama, temukan secara instan. Di sisi lain, Kim dan pergi ke pegunungan. Baru saja bertemu dengan seorang sopir taksi. Jadi ambil foto gadis yang hilang itu dan tanyakan. Sopir itu berkata dia tidak melihatnya. Namun wajahnya mulai bergerak-gerak. Kim dan tiba-tiba teringat bahwa pembunuh dalam mimpinya mengalami gejala ini. Dalam keraguan. Oleh karena itu, diperlukan tes pemantauan pengemudi. Di luar dugaan, pengemudinya sangat kooperatif. Ketika dia memasuki rumah, Kim dan mengamati mobil itu untuk mencari petunjuk. Tidak tahu pengemudi itu berdiri di depan jendela menatapnya. Kemudian ajak Kim dan masuk ke dalam rumah untuk menonton video tersebut. Saat komputer sedang berjalan, layar tiba-tiba berubah menjadi hitam. Layar tersebut mencerminkan pengemudi yang mengenakan sarung tangan putih di belakang punggungnya. Kim dan merasa tidak enak. Ambil pena secara diam-diam di dalam tabung untuk pertahanan diri. Saat pengemudi akan memulai, kaca di dalam rumah tiba-tiba pecah. Orang yang datang adalah petugas polisi Jae-in. Sopir itu dibawa polisi untuk diselidiki. Jae-in sangat penasaran dengan Kim dan sebagai pendatang baru. Bagaimana dia bisa menemukan tersangka hanya dengan menggunakan foto. Kim dan tidak bisa menjelaskan kekuatan supernya. Harus mengatakannya selesai. Jae-in tidak melanjutkan bertanya, sebab ia hanya punya waktu 48 jam untuk mencari bukti kejahatan sang pengemudi. Jika tidak, jika waktunya tiba, Anda akan dibebaskan. Jae-in secara pribadi datang untuk diinterogasi. Namun dia tidak langsung menginterogasinya. Sebaliknya ngobrol dengan pengemudi. Dari hobinya hingga tipe cewek yang disukainya. Mencoba mematahkan semangat pengemudi. Jadi aku sengaja menuangkan kopi padanya. Menyentuh tubuhnya. Lihat lengan pengemudi telah patah beberapa kali. Tanyakan padanya apakah dia pernah dianiaya saat masih kecil. Wajah pengemudi mulai bergerak-gerak, membangkitkan pengalaman masa kecil yang tragis. Pengemudinya akan pingsan. Jae-in mengeluarkan foto gadis yang hilang itu dan terus merangsangnya. Tak disangka, pengemudi tiba-tiba menjadi tenang. Jae-in menyadari dia tidak sederhana. Langsung ke bawah meja dan lepas sepatu Anda. Kata orang yang bersih-bersih. Kenapa sepatunya kotor sekali? Sepertinya kejahatan telah dilakukan tetapi tidak ada waktu untuk membereskannya. Segera atur seseorang untuk menentukan komposisi tanah.
Pastinya serbuk sari anemon telah terdeteksi. Kemudian ikuti posisi bunga ini. Berhasil menemukan jasad gadis yang hilang itu. Dan menemukan darah di kuku gadis itu. Dan juga goresan yang terlihat jelas di leher pengemudi. Hanya tes DNA saja yang bisa menghukumnya. Namun pengemudinya tidak panik, dan meminta Jae-in menyiapkan makan malam. Hasilnya akan segera keluar, namun di luar ekspektasi semua orang. Membandingkan DNA keduanya tidak cocok. Jae-in tiba-tiba kehilangan kesabaran. Pengemudi dibebaskan dalam waktu setengah jam. Kim dan tiba-tiba teringat detail dalam mimpinya. Segera dilarikan ke ruang interogasi. Mencekik dirinya sendiri di depan pengemudi. Membaca Alkitab yang dia baca ketika dia membunuh seseorang. Psikologi pengemudi rusak. Melihatnya dengan panik menggedor dinding untuk mengendalikan dirinya. Kim dan memaksanya untuk mengaku. Tiba-tiba bel berbunyi. Dia melihat pembunuhan akan terjadi lagi. Gadis lain mati di tanganmu malam ini. Tapi waktunya telah tiba. Polisi harus melepaskannya. Dalam keputusasaan Kim dan bergegas keluar dan mengeluarkan pistol. Beritahu semua orang untuk tidak membiarkan dia pergi. Tapi Jae-in menghentikannya. Dia tidak tahu bahwa dia akan menyesali tindakannya ini. Karena target selanjutnya adalah adiknya. Pria itu menganggap taksinya melaju terlalu lambat. Nendang kepala pengemudi itu. Pengemudi dengan cepat mengerem. Mata tak bernyawa itu juga terlihat galak. Lalu wajahnya mulai bergerak-gerak. Ambil sarung tangan putih. Putar kepalamu dan lihat pria itu. Sebuah mobil polisi baru saja lewat. Manusia baru itu mempertahankan hidupnya. Sopir menyesuaikan suasana hatinya dan melanjutkan perjalanan. Pada malam hari, dia bertemu dengan petugas polisi wanita yang menyelidiki kasus ini sendirian. Sopir tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya dan memutuskan untuk membawanya ke pengadilan. Aksinya terganggu oleh penggerebekan polisi. Sopir dibawa kembali ke kantor polisi. Namun 48 jam kemudian masih belum ada bukti. Polisi harus melepaskannya. Kim dan melihat TKP berikutnya. Dan itu malam ini, dia melihat pengemudi itu pergi dengan senyum puas di wajahnya. Dalam keputusasaan, Anda hanya bisa mengeluarkan pistol untuk menghentikan orang. Rekan-rekannya mengira dia gila. Dan pengemudi itu mendekati telinganya dan mengatakan sesuatu. Lari dengan cepat. Kim dan beberapa foto masa kecil tiba-tiba muncul. Setelah pulih, pengemudi terlihat berjalan keluar dari kantor polisi. Dia ingin mengejar tapi dihentikan oleh Jae-in. Di sisi lain, adik Jae-in sudah pulang kerja. Tiba-tiba melihat seseorang di bawah menunjuk ke arah gedung. Adik perempuannya menganggap itu aneh. Tidak peduli juga, saat dia memeriksanya lagi. Lantai bawah kosong. Saat ini pengemudi datang ke pintu. Di sisi lain, Jae-in menelepon adiknya namun tidak ada yang menjawab. Ketika dia pulang, melihat adiknya tergantung di udara. Dengan cepat bergegas ke depan untuk membantu adiknya turun. Dia tercengang saat melihat tali kriminal yang dikenalnya. Lalu dia memeluk adiknya kesakitan. Kim dan juga datang ke sini dari ingatan. Tapi sudah terlambat, 2 tahun telah berlalu. Jae-in yang hancur mengundurkan diri sebagai kapten polisi kriminal. Jadi presiden asosiasi tunawisma. Sebaliknya, pendatang baru Kim dan menjadi detektif wanita senior. Saat dia melewati pintu masuk kereta bawah tanah. Melihat seseorang mengintimidasi para tunawisma. Jadi melangkah maju dan tendang lawan. Lawan menyelamatkan keindahan di sini. Mengetahui pria tunawisma itu ternyata adalah Jae-in. Saya tidak menyangka kedua orang ini akan bertemu satu sama lain dalam situasi ini. Jae-in selalu penasaran malam itu 2 tahun lalu. Mengapa Kim dan begitu yakin bahwa pengemudi Sang-woo adalah pembunuhnya? Kim dan tidak bisa mengungkapkan kekuatan supernya. Hanya bisa dikatakan bahwa intuisinya memberitahunya. Jae-in tidak menyerah untuk menangkap Sang-woo. Dia telah mengumpulkan petunjuk selama bertahun-tahun. Hanya saja setelah hari itu, Sang-woo seolah menghilang dari dunia. Di samping itu, Kim dan rekannya pergi ke upacara peringatan. Marhum adalah putri Nona Tin Kim. Tak disangka, di tengah upacara peringatan, hal-hal aneh telah terjadi. Gadis berlumuran darah itu bergegas masuk ke dalam gereja. Kim dan mengetahuinya dan langsung bertanya. Tapi gadis itu seperti orang gila. Teriak Alkitab, kemudian kehilangan kesadaran. Orang kaya itu melihat lebih dekat. Ternyata itu adalah putrinya yang sudah meninggal. Putri Taipan itu berlumuran darah. Muncul di pemakamannya. Dia menghilang dalam api. Keluarga mengadakan pemakaman untuknya. Namun kini aku kembali sebagai orang yang berbeda. Ini bahkan lebih aneh lagi. Polisi melalui analisis, menemukan darah di bajunya yang bukan miliknya. Tapi dari 3 orang yang hilang baru-baru ini, Kim dan mendekati Ah Hyun untuk memahami situasinya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Saat Kim dan hendak pergi, Ah Hyun tiba-tiba menyenandungkan sebuah lagu. Kim dan ingat bahwa ini adalah Sang-woo. Lagu itu bersenandung setiap kali terjadi kejahatan. Dia segera bertanya pada Ah Hyun apakah dia sudah melihat Sang-woo. Tapi ibu yang marah itu mengusirnya. Dia berjalan ke lorong sambil bersenandung. Tidak ingat nama lagunya. Saat itu Jaksa Kang Suk tiba. Katakan padanya itu namanya Jalan Menuju Surga. Kim dan ingat melihatnya di upacara peringatan. Kang Suk bertanggung jawab atas hilangnya Ah Hyun. Dia datang mengunjungi Ah Hyun. Tapi ayahnya menamparnya lagi, memerintahkannya untuk menemukan pembunuhnya. Jaksa Kang Suk malah tersenyum bukannya marah. Keduanya sepertinya punya rahasia yang tak terungkap. Setelah Taipan itu pergi, wajahnya berubah. Datang ke tempat tidur Ah Hyun, dia menyuruhnya berhenti berakting.
Di sisi lain, Kim dan pergi mencari Jae-in. Minta dia untuk mengingat kembali detail hari hilangnya Ah Hyun. Ternyata Ah Hyun menemukan pacarnya. Melamarnya karena dia memperlakukannya seperti mesin ATM. Sehingga terjadilah kecelakaan kebakaran secara spontan. Ingin menyabotase lamaran pacarku. Saya tidak berharap untuk menyelinap keluar. Dirobohkan dengan tongkat, dan pembunuh berantai Sang-woo lah yang menangkapnya. Saat dia terbangun terkunci di ruang rahasia, melihat penampilan Sang-woo dia menjadi takut dan berteriak. Sang-woo tidak menyakiti Ah Hyun. Sebaliknya tinggalkan Alkitab, dan mainkan lagu Jalan Menuju Surga berulang kali. Segera setelah itu, 3 gadis lagi diculik. Sang-woo membunuh mereka semua. Beruntung salah satu gadis itu memegang kaki Sang-woo. Ah Hyun bisa melarikan diri. Tapi Jae-in tidak percaya padanya. Bawa dia ke laboratorium. Ambil 1 tabung darah dan taburkan pada kain putih. Jelas sangat berbeda dengan noda darah di baju Ah Hyun. Setelah analisis, Ah Hyun lah yang mengayunkan pisaunya dan membunuh gadis itu. Ternyata Sang-woo menjatuhkan pisaunya sehingga mereka bisa saling membunuh. Dan dikatakan hanya 1 orang yang bisa lolos. Pada titik ini, Ah Hyun akhirnya putus asa. Dia mengatakan di mana dia dipenjara. Tapi saat keduanya hendak bergegas maju, bel Kim dan berbunyi lagi. Dia melihat Jae-in membunuh Sang-woo. Kemudian dia bunuh diri dengan pistol. Keduanya merekomendasikan tindakan terpisah, karena dia tahu di mana Jae-in bunuh diri. Bukan ruang rahasia. Jae-in bergegas menuju rumah kecil itu. Gadis yang terluka ditemukan, tapi Sang-woo tidak ditemukan. Di sisi lain Kim dan pergi ke ruang utilitas gereja. Lampu hias menarik perhatiannya. Setelah dibuka dindingnya ditutupi dengan pola bintang. Dan di sanalah Jae-in bunuh diri. Saat ini, Jae-in menelepon untuk menanyakan keberadaannya. Tapi Kim dan menyuruhnya untuk tidak datang ke sini. Tanpa sadar Sang-woo merangkak keluar dari bawah tempat tidur. Lalu setrum Kim dan Jae-in mendengar suara aneh di telepon. Segera biarkan polisi mengunci lokasi Kim dan. Ketika dia bangun lagi, mendapati dirinya tergantung di langit-langit. Sang-woo mengonfrontasinya karena tidak menepati perjanjian. Memberitahunya ketika dia besar nanti, ingat namanya. Pada saat ini, beberapa gambaran muncul di benak Kim dan. Itu adalah kesepakatan dia dan kedua temannya. Kim dan tidak terkesan. Sang-woo bilang dia tidak akan membiarkan mereka menangkapnya. Setelah berbicara, dia langsung menendang kotak di bawah kaki Kim dan. Untungnya Sang-woo tiba tepat waktu. Keduanya berjuang satu sama lain. Jae-in mengambil pistolnya dan memutuskan kabelnya. Mendorong Sang-woo ke tanah sambil mengarahkan pistol ke arahnya. Dia hendak menembak ketika Kim dan menghentikannya. Sang-woo terus menstimulasi. Hal ini membuat Jae-in mengetahuinya. Sang-woo tidak tahu kalau kakaknya membunuh adiknya. Jae-in selalu mengira Sang-woo membalas dendam padanya. Tampaknya segalanya tidak sederhana. Saat ini, sejumlah besar polisi datang. Suruh dia membawa Sang-woo pergi. Jae-in tidak setuju. Teriak padanya selama 5 menit untuk ditanyai. Saat itu lampu di kamar tiba-tiba mati. Sang-woo menolak dan ingin mengambil senjatanya. Selama kekacauan itu, Kim dan bergegas maju. Blokir tembakan untuk Jae-in. Sang-woo berhasil ditundukkan oleh polisi. Beruntung pistol itu hanya menyerempet bahunya. Kim dan baik-baik saja, juga menyentuh Jae-in. Dia pergi ke stasiun untuk bertanya pada Sang-woo. Mengapa menyerang adikmu? Sang-woo mengatakan dia mengikuti instruksi Tuhan. Pada akhirnya tidak ada petunjuk yang berguna. Malam itu seseorang datang ke Sang-woo. Keduanya tampaknya telah mencapai kesepakatan. Pada rute pengawalan keesokan harinya, Sang-woo pura-pura batuk, kemudian keluarkan kunci dari mulut Anda. Diam-diam membuka borgolnya. Serangan kejutan. Saat terjadi kekacauan, mobil polisi kehilangan kendali dan menabrak jalan yang sedang dibangun. Menabrak pagar untuk menghentikan mobil. Sang-woo menangkap seorang polisi dan keluar dari mobil. Menghadapi kelompok Jae-in yang datang dari belakang. Saat ini seorang polisi menyelinap. Dia ditangkap hidup-hidup tetapi ditembak mati oleh kapten polisi. Sang-woo segera melangkah maju dan bertanya siapa yang ada di belakang. Sang-woo meminta Kim dan untuk tidak melupakannya. Pada saat ini, sebuah gambaran muncul di benak Kim dan. Dia akhirnya ingat bahwa Sang-woo ternyata adalah Apollo. Dia merasa lega, kata Popeye sedang menunggunya dan meninggal. Kim dan menggunakan kekuatan super, melihat adegan di mana Sang-woo membunuh saudara perempuan Jae-in. Sebelum meninggal, dia meninggalkan pesan penting. Ini pola yang aneh. Sekilas bentuknya seperti bebek, namun jika diperhatikan lebih dekat, itu adalah kelinci. Ini adalah diagram bebek dan kelinci yang terkenal dalam psikologi. Implikasinya adalah jangan tertipu oleh penampilan. Keduanya segera berlari menuju kamar adik Jae-in. Selama 2 tahun, tidak ada seorang pun yang memindahkan apapun di ruangan itu. Namun buku dengan gambar itu telah hilang. Jae-in menebak itu diambil oleh Sang-woo. Mereka pergi ke kantor surat kabar tempat saudara perempuan mereka bekerja sebelum dia meninggal. Tahu adikku sedang menyelidiki hilangnya 20 tahun lalu. Jae-in harus mengatur ulang. Sang-woo hanyalah boneka. Saat itu petugas kantor polisi diam-diam membantunya. Tukar sampel denanya. Sebagai imbalannya dia membunuh saudara perempuan Jae-in. Dan sekarang aku ditangkap polisi. Untuk menghindari masalah, saya sengaja membiarkan dia bersembunyi.
Lalu biarkan mereka membunuh. Apa yang dikatakan Popeye sebelum kematiannya sepertinya menjadi dalang di balik hal tersebut. Di samping itu, Ah Hyun memberikan kesaksian kepada jaksa Kang Suk. Dia dengan bebas mengakui bahwa dia membunuh gadis-gadis itu. Tapi Kang Suk menulis nama Sang Wo di komputer. Jadi Ah Hyun dibebaskan. Kang Suk mencari Kim dan tanyakan pada Sang Wo apa yang dia katakan sebelum dia meninggal. Ketika saya mendengar nama Apollo dan Popeye, Raja Kang Suk jelas sedikit khawatir. Pulihkan sebelum Kim dan mengetahuinya. Dan Jae-in meminta bantuan kepada kepala polisi. Biarkan dia mengembalikannya sebagai petugas polisi. Kim dan menerima telepon. Mengatakan gereja akan membakar relik Sang Wo. Keduanya langsung bergegas menuju lokasi kejadian. Tendang tong besi yang terbakar itu. Melihat bebek dan kelinci gulung milik adikku. Saat aku membukanya, secari kertas terjatuh. Itu adalah gadis yang hilang 20 tahun lalu. Kim dan mengambilnya dan sangat terkejut. Gadis ini benar-benar mirip dengannya. Dia tidak dapat mengingat apapun sebelum usia 7 tahun. Jadi aku pulang dan mengeluarkan album fotoku. Tidak menemukan foto sebelum usia 7 tahun. Ketika dia bertanya pada ayahnya, katanya hilang saat pindah rumah. Kim dan pergi ke kantor polisi dan menerima hilangnya gadis itu. Ternyata berkas penyidikannya sudah dirobek. Polisi mengatakan, 2 tahun lalu, seorang reporter perempuan juga datang bertanya. Dia kemudian pergi ke sebuah pulau kecil untuk menyelidikinya. Maka keduanya segera berangkat dengan perahu. Penduduk desa sangat antusias ketika melihat orang luar. Namun ketika dia mendengar kabar bahwa gadis itu hilang, mereka mengungkapkan kekhawatiran yang tidak mereka ketahui. Ketika keduanya pergi, mata mereka segera menjadi sangat tajam. Keduanya menemukan hotel di sini. Tapi wanita tua di depan pintu menoleh dan mengenali Kim dan dia merasa aneh. Saat itu pemilik penginapan datang berlari. Katanya ibunya hilang ingatan. Setiap orang yang melihatnya mengatakan itu familiar. Tak satu pun dari mereka berpikir. Tapi saat bos mengantarkan handuk itu pada Kim dan sebuah catatan jatuh darinya. Tulis surat untuk meninggalkan pulau itu sesegera mungkin jika Anda ingin hidup. Pada malam hari, mereka menemukan wanita tua itu dan bertanya tentang gadis yang hilang itu. Anehnya, wanita tua itu langsung menyebut nama gadis itu. Juga mengatakan bahwa nenek gadis itu adalah seorang penyihir di pulau itu. Jangan menunggu sampai dia selesai. Kepala desa dan bos masuk. Wanita tua itu ketakutan dan tidak berani angkat bicara. Kim dan kemudian mendatangi bos dan bertanya. Dia mengaku meninggalkan catatan itu. Dan katanya pulau itu sangat berbahaya. Sarankan mereka untuk berangkat dengan perahu besok pagi. Pada tengah malam, seorang pria berbaju hitam memutus kabel jaringan di desa. Saat Jae-in mengangkat ponselnya untuk mencari sinyal, lihat bayangan gelap lewat di tengah hujan. Pagi selanjutnya, seseorang menemukan mayat wanita tua itu di pantai. Penentuan awal kematian akibat tenggelam. Tapi anehnya, jika jatuh ke laut pasti tersapu laut. Dan konfeti dari Alkitab di mulutnya. Ini bukan TKP. Jae-in memerintahkan seseorang untuk membawa wanita tua itu ke kota untuk diperiksa. Kemudian keduanya mencari petunjuk. Panti jompo. Tapi diblokir. Kiprahnya persis seperti pria berbaju hitam tadi malam. Pengawasan menunjukkan penjaga keamanan berada di dekat motel. Tapi karena tidak ada bukti, harus melepaskan keamanannya. Satpam memanggil kepala desa untuk melapor. Tanpa diduga, kepala desa menyuruh membunuh mereka. Jaga itu mengeluarkan pistol dan mengusirnya. Saat ini, kedua Kim dan datang ke sekolah yang ditinggalkan. Menemukan dinding yang dicat. Dia menyingkirkan tanaman merambat itu dan melihat gambar itu. Tiba-tiba kenangan masa kecil kembali terlintas di pikiranku. Dia akhirnya ingat bahwa dialah gadis yang menghilang saat itu. Saat berencana memberitahu Jae-in, ada suara tembakan di latar belakang. Ketika mereka mengetahui, penjaga keamanan telah datang kemudian. Keduanya mengeluarkan senjata dan ingin melawan. Namun diketahui bahwa peluru tersebut telah dicuri. Mereka harus melarikan diri. Untungnya, perlindungan keahlian menembaknya terlalu bagus. Tidak mengenai satu tembakan pun. Namun masih tertahan di pintu lorong. Untungnya, pemilik penginapan itu muncul tepat waktu. Ketiganya ditundukkan oleh para penjaga, mengikatnya di gudang. Setelah mendengar kabar tersebut, kepala desa segera menegur penjaga tersebut. Jae-in menerima telepon dari laporan otopsi. Ketahuilah bahwa paru-paru wanita tua itu tidak mengandung air laut, yaitu air tawar dengan mineral. Keduanya pergi ke satu-satunya sumur di desa. Pasti ada rambut putih di dalam air. Tunggu sampai makan malam, Kim dan mendapati lengannya sangat gatal. Ketika Bibi melihatnya, dia pasti menyentuh pohon di sebelah sumur. Ternyata menimbulkan reaksi alergi bila menyentuh kulit. Cuci saja dan oleskan ramuan herbal untuk memulihkannya. Mendengar hal itu Jae-in berpikir. Masuk ke dalam gudang dan minta satpam melepas pakaiannya. Penjaga mengira Jae-in mencicipi tubuhnya. Jae-in pergi ke gunung belakang untuk menggali tumbuhan. Tiba-tiba, dia mengeluarkan sekotak uang tunai. Bawa kembali ke kamar Kim dan besok bekerja sama dengannya untuk pertandingan besar. Besok pagi-pagi sekali, penduduk desa sedang mengadakan upacara untuk memuja wanita tua itu. Seorang penyihir berpura-pura dirasuki oleh seorang wanita tua. Jelaskan pemakamannya kepada pemilik penginapan. Jae-in berlari dan bertanya padanya siapa pembunuhnya. Di bawah tanda kepala desa, penyihir itu berbalik dan menunjuk ke gudang dengan penjaga keamanan.
Jae-in bilang pembunuhnya bukan satpam. Ajukan pertanyaan yang mengatakan bahwa penyihir itu berpura-pura menjadi hantu. Biarkan Kim dan membantu mereka. Dia memegang bendera dan menari dengan liar, menunjuk ke pemilik penginapan dan mengatakan dialah pembunuhnya. Jae-in memanfaatkan kesempatan itu untuk merobek lengan baju bosnya. Reaksi alergi telah ditemukan pada kulit. Lalu muncullah kotak nasi yang dianggap pemiliknya sebagai harta karun. Sebuah Alkitab terpotong di dalamnya. Jae-in mulai mendemonstrasikan teorinya. Kata bosnya membawa wanita tua itu ke sumur. Manfaatkan kesempatan ini untuk mendorongnya ke dalam air. Kemudian ambillah Alkitab untuk menebus dosa-dosa Anda. Di luar dugaan, wanita tua itu memiliki vitalitas yang kuat. Anda bisa bernapas melalui telinga lagi. Dia mengambil Alkitab dan memakannya. Namun pada akhirnya, dia ditenggelamkan oleh bosnya. Dan penjaga keamanan itu adalah anak kandung wanita tua itu. Mereka menyelidiki informasi tentang keamanan. Melihat jimat perdamaian dengan nama yang sama di rumah seorang wanita tua. Mengatakan orang-orang di desa menyembunyikan rahasia. Semua orang terdiam. Jae-in kemudian mengambil uang yang ia gali dan melemparkannya ke langit. Kali ini, bel Kim dan berbunyi lagi. Bendera putih di tanganku juga bergetar. Kesadaran juga mulai kabur. Tutup matamu dan tiba-tiba lihat keluar. Sekelompok orang berduka atas kematian. Pria itu mengeluarkan segepok uang dan melemparkannya. Saat ini, bendera putih Kim dan di tangannya otomatis bergetar. Bel berbunyi lagi. Kesadarannya tiba-tiba mulai memudar. Kepala desa mengatakan, uang ini berasal dari warga desa yang menangkap ikan di laut. Kim dan dengan marah mengutuk. Berbohong. Melangkah ke depan, aku mencium aroma kepala desa. Katanya dia menggali kuburan. Tidak bertahan tahun ini. Kepala desa tercengang saat mendengar ini. Lalu dia memarahi bibinya di sebelahnya. Mengatakan bahwa rumah leluhur di desa tersebut dibakar olehnya. Akibatnya, dia sangat ketakutan dan berkata dia melihat hantu. Kim dan berjalan ke arah penjaga keamanan. Antarkan pemakaman kepadanya dengan baik hati. Lalu dia mengeluarkan sepiring kesemek dari rumah. Beri dia makan dengan tanganmu sendiri. Penjaga itu menyadari bahwa yang kembali adalah hantu ibunya. Peluk Kim dan menangis bersama. Malu berkolusi dengan kepala desa dan lain-lain. Melihat anak saya mampu mengenali kesalahan sungguh menenangkan. Lihat laut jauh, pergilah dengan damai. Kim dan juga terbangun. Kepala desa memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat ke arah pemilik penginapan. Bos diam-diam menarik Kim dan dari belakang. Bel berbunyi lagi saat Kim dan memegang tangannya. Melihat gambar 31 orang percaya melakukan bunuh diri massal. Semua penduduk desa adalah kaki tangan. Bosnya sangat ketakutan. Kim dan mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun, dia masih dikelilingi oleh penduduk desa. Jae-in segera mengeluarkan bom rakitan untuk mengancam mereka. Lihatlah waktu di jam. Nyalakan bomnya dan lemparkan. Anehnya, itu adalah barang selundupan. Bom tiba-tiba meledak saat penduduk desa bersiap menyerang. Asap juga mengepul. Melihat Jae-in melambai penuh semangat ke arah laut. Namun pingsan dengan sekop dari belakang. Ketika dia bangun dia dilemparkan ke dalam lubang. Saya pikir kali ini saya akan dikubur hidup-hidup. Tiba-tiba sejumlah besar polisi muncul. Kendalikan seluruh penduduk desa secara instan. Jadi bom tadi adalah kode aksinya. Jae-in memberitahu rekan-rekannya tentang penyergapan itu sebelumnya. Salahkan kolega Anda karena tidak datang lebih awal. Hampir membuatnya takut untuk buang air kecil. Rekan kerja memberitahunya bahwa ada sesuatu yang penting. Uang kertas menghujani pusat kota Seoul. Polisi menutup lokasi kejadian. Setelah dihitung, ternyata ada 7 miliar won. Anehnya, tidak ada pemilik yang datang untuk mengklaimnya. Dan kotak uang itu sama dengan uang yang digali Jae-in. Tampaknya harus ada hubungan antara keduanya. Dia pergi menemui kepala desa. Baru saja menyelidiki hilangnya 20 tahun lalu. Perlu membunuh wanita tua itu untuk menghancurkan suaranya. Bahkan polisi. Kepala desa mengatakan dia menyesal tidak membunuh Jae-in lebih awal. Jae-in kembali mengumpulkan semua petunjuk. Simpulkan jalannya peristiwa 20 tahun yang lalu. 31 orang percaya bunuh diri dengan racun di sebuah gereja di pulau itu. Laporan otopsi menunjukkan ada banyak makanan kaya di perut. Jelaskan bahwa setiap orang telah menikmati makanan yang lezat. Namun jika Anda tahu, Anda siap mati untuk bertemu Tuhan. Apakah saya masih menginginkan makanan sebanyak itu? Kecuali mereka tidak tahu ini adalah makanan terakhir mereka. Kim dan menggunakan kemampuan melihat. Para penyembah berdoa setelah makan. Kemudian minumlah anggur beracun. Kim dan berteriak dan mencoba menghentikan mereka. Saat itulah orang-orang benar-benar berhenti. Tiba-tiba berbalik dan menatapnya. Sepertinya mereka mengetahui keberadaan Kim dan sangat ketakutan sehingga dia terus mundur. Jae-in segera menariknya kembali ke dunia nyata. Jae-in berspekulasi bahwa Kim dan merasakan hal yang sama. Mungkin dia ada di sana pada tahun ketika kejahatan itu terjadi. Jadi dia pulang dan bertanya pada ayahnya. Keluarkan catatan pelacakan dan tanyakan apakah gadis itu adalah Anda. Tapi ayah tiba-tiba kehilangan kesabaran. Sepertinya dia masih belum mau mengatakan yang sebenarnya. Kim dan berlari keluar rumah dengan air mata berlinang. Jae-in melihat 7 miliar dan tidak ada yang mengakuinya. Sepertinya kotak uang digali di pulau itu. Pikirkan tentang cara memancing ular keluar dari lubang. Besok pagi-pagi sekali, seorang pria tunawisma tiba. Dia membuka mulutnya dan berkata dia akan mengambil 7 miliar. Pendeta yang sangat marah ketika menerima berita itu.
Ternyata uang tersebut didapat dengan cara mencuci otak penonton yang mudah tertipu. Setiap kali gereja berorganisasi, dapat mengumpulkan uang dalam jumlah besar dari orang-orang fanatik. Kemudian bungkus uang itu dalam kotak apel. Diam-diam diangkut ke pulau untuk dikelola. Tiba-tiba mengalami kecelakaan mobil menyebabkan uang masuk ke kantor polisi. Jae-in meminta pendeta untuk menjelaskan. Kata para tunawisma itu diatur olehnya. Jika pendeta tidak mengambil tanggung jawab untuk membantu orang miskin, pendeta ingin berbicara dengan Jae-in. Tapi Jae-in bertanya padanya apakah itu benar. Bunuhnya membunuh 31 orang percaya pada tahun itu. Pendeta tampak khawatir setelah mendengar. Jae-in memberinya waktu 1 jam untuk berpikir dan pergi. Tak disangka, ada rombongan jaksa yang menunggu. Saat memasuki pintu, saya diberitahu bahwa uang itu adalah dana politik ilegal, lalu disita oleh kejaksaan. Lalu Kang Suk perlahan masuk. Baru sekarang Jae-in tahu kalau dia dan pendeta berada di tim yang sama. Seorang jaksa tidak mempunyai wewenang seperti itu. Mereka harus mendapat dukungan yang lebih besar, seperti yang diharapkan. Pada hari kedua Jae-in mendapatkan semua informasinya. Semuanya dibawa pergi oleh kantor kejaksaan. Atasannya juga mengatur serangkaian kasus lama untuknya. Jelas ingin menghentikannya dari penyelidikan. Dalam kasus umum ini, biarkan saya menemukan daftar anggota gerbang surga. Mereka menemukan ayah Ah Hyun. Ternyata menjadi kepala Institut Kesejahteraan. Kasus sebesar itu tidak ditanyakan. Sekarang jadilah ketua perusahaan tercatat. Sepertinya ada seseorang di belakang penjaga itu. Tidak mengetahui bahwa percakapan mereka telah disadap.